Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas pokok pikiran yang terkandung untuk standar seperti di bawah. Standar 1-2 Tata Kelola Organisasi. Tata kelola organisasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola organisasi Puskesmas meliputi struktur organisasi, pengendalian dokumen, pengelolaan jaringan pelayanan dan jejaring, serta manajemen data dan informasi. Area 1-2-1 Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, tata hubungan kerja, dan persyaratan jabatan. Pokok pikiran. A. Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu disusun struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. B. Untuk tiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan perlu ada kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan. C. Perlu dilakukan pengaturan terhadap tata hubungan kerja di dalam struktur organisasi yang ditetapkan. D. Pengisian jabatan dalam struktur organisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan persyaratan jabatan oleh Kepala Puskesmas dengan menetapkan penanggung jawab masing-masing upaya. E. Efektivitas struktur dan pengisian jabatan perlu dikaji ulang secara periodik oleh Puskesmas untuk menyempurnakan struktur yang ada dan efektivitas organisasi agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. F. Puskesmas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus mengikuti kode etik perilaku, Code of Conduct, yang berlaku untuk seluruh pegawai yang bekerja di Puskesmas dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Kode etik perilaku yang ditetapkan mencerminkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas serta budaya keselamatan. Kode etik perilaku harus disosialisasikan kepada seluruh pegawai Puskesmas. Evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik perilaku dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali. Evaluasi dapat dilakukan dengan metode penilaian kinerja, termasuk penilaian perilaku pegawai yang didasari perilaku yang sesuai dengan tata nilai maupun perilaku yang sesuai dengan kode etik. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan langkah-langkah agar pelaksanaan kode etik perilaku pegawai semakin optimal. G. Sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas, perlu ditetapkan kebijakan dan pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada penanggung jawab upaya, dari penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendelegasian wewenang yang dimaksud adalah pendelegasian manajerial. Kriteria 1-2 kebijakan, pedoman panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan, disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan. Pokok pikiran. A. Dalam menyusun kebijakan, pedoman panduan, prosedur, dan kerangka acuan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau berbasis bukti ilmiah terkini. B. Berbasis bukti ilmiah terkini dapat dibuktikan dengan mengacu pada referensi yang terupdate. C. Untuk menyusun, mendokumentasikan, mengendalikan seluruh dokumen yang ada di Puskesmas perlu disusun pedoman tata naskah Puskesmas. D. Pedoman tata naskah Puskesmas berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan dokumen, meliputi 1. Dokumen regulasi, kebijakan, pedoman panduan, prosedur, dan kerangka acuan. 2. Dokumen eksternal, dan 3. Dokumen bukti rekaman pelaksanaan kegiatan. E. Pedoman tata naskah Puskesmas mengatur, antara lain 1. Penyusunan, tinjauan, dan pengesahan dokumen regulasi internal oleh Kepala Puskesmas. 2. Proses tinjauan dokumen regulernal dilakukan secara berkala dan selanjutnya dilakukan pengesahan oleh Kepala Puskesmas. 3. Pengendalian dokumen dilakukan untuk memastikan dokumen regulasi internal termuktahir yang tersedia di unit-unit pelayanan. 4. Perubahan dokumen harus diidentifikasi, salah satunya melalui riwayat perubahan dalam dokumen regulasi internal. 5. Pemeliharaan dokumen meliputi penataan dan penyimpanan sesuai dengan pengkodean dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan identitas dan keterbacaan dokumen. 6. Pengelolaan dokumen eksternal meliputi pencatatan, penataan, dan penyimpanan sesuai dengan pengkodean dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 7.
Pengaturan masa penyimpanan, retensi, dokumen yang kedaluarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjamin agar dokumen tersebut tidak disalahgunakan, dan 8. Penyediaan alur penyusunan dan pendistribusian dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. F. Penyusunan pedoman tata naskah Puskesmas dapat merujuk pada kebijakan masing-masing daerah dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata naskah dinas. G. Seluruh pegawai harus menggunakan kebijakan, pedoman panduan, kerangka acuan, dan prosedur yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan baik KMP, UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian. H. Penyusunan kebijakan, pedoman panduan, kerangka acuan, dan prosedur masing-masing pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesi terkait. Masing-masing pelayanan kesehatan perseorangan harus menyusun prosedur pelayanan kesehatan perseorangan yang mengacu pada pedoman pelayanan kedokteran dan panduan praktik klinis. Kriteria 1, 2, 3 jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. 1. Pokok pikiran. A. Puskesmas perlu mengidentifikasi jaringan pelayanan dan jejaring yang ada di wilayah kerja Puskesmas untuk operasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. B. Yang dimaksud jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang mengatur tentang Puskesmas. C. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab upaya kegiatan Puskesmas mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terjaringan pelayanan dan jejaring yang ada di wilayah kerja Puskesmas agar jaringan pelayanan dan jejaring tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian yang mudah diakses oleh masyarakat. D. Program pembinaan meliputi aspek KMP, UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian, termasuk pembinaan ketenagaan, sarana prasarana, dan pembiayaan dalam upaya pemberian pelayanan yang bermutu. E. Indikator kinerja pembinaan jaringan dan jejaring Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana cakupan dan keberhasilan pelaksanaan program pembinaan tersebut. Kriteria 1, 2, 4 Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas. Pokok pikiran. A. Dalam upaya meningkatkan status kesehatan di wilayah kerjanya, Puskesmas menyediakan data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota termasuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak terkait. B. Ketersediaan data dan informasi akan memudahkan tim mutu, para penanggung jawab upaya, koordinator pelayanan, dan masing-masing pelaksana kegiatan, baik UKM maupun UKP, laboratorium, dan kefarmasian, dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan upaya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pengguna layanan. C. Penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Data dan informasi tersebut meliputi minimal data dasar dan data program serta data dan informasi lain yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten, Kota, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. E. Data dasar terdiri atas identitas Puskesmas, wilayah kerja Puskesmas, sumber daya Puskesmas, dan sasaran program Puskesmas. Kemudian, data program meliputi data UKM esensial, UKM pengembangan, UKP, dan program lainnya, yakni manajemen Puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium, dan kunjungan keluarga pada kegiatan PISPK. F. Pengumpulan, analisis dan pelaporan data yang masuk ke dalam sistem informasi dilakukan sesuai dengan periodisasi yang telah ditentukan. G. Distribusi informasi, baik secara internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan, termasuk akses data dan informasi harus mempertimbangkan aspek kerahasiaan informasi dan ringan bagi pengguna data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Sistem informasi Puskesmas dapat diselenggarakan secara elektronik dan atau secara non-elektronik, serta perlu dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara periodik. Kriteria 1, 2, 5 penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan. Pokok pikiran. A. Puskesmas menghadapi banyak tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.
Kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran, sumber daya yang terbatas, dan harapan pasien yang terus meningkat sejalan dengan makin meningkatnya pendidikan masyarakat serta dilema etik dan kontroversi yang sering terjadi telah menjadi hal yang dapat dihadapi oleh puskesmas. B. Demikian pula, bila keputusan mengenai pelayanan menimbulkan pertanyaan, konflik, atau dilema bagi puskesmas dan pasien, keluarga atau pembuat keputusan, dan lainnya. Dilema ini dapat timbul dari masalah akses, etik, pengobatan atau pemulangan pasien, dan sebagainya. C. Pimpinan puskesmas menetapkan cara-cara pengelolaan dan mencari solusi terhadap dilema tersebut. Puskesmas mengidentifikasi siapa yang perlu dilakukan dalam proses serta bagaimana pasien dan keluarganya berpartisipasi dalam penyelesaian dilema etik. D. Etik ialah suatu norma atau nilai, value, mengenai sikap batin dan perilaku manusia. Oleh sebab itu, masih bersifat abstrak, belum tertulis. Jika sudah tertulis, disebut kode etik. E. Dilema etik merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang yang mengharuskan dibuatnya keputusan mengenai perilaku yang patut. Contoh, seseorang tidak bersedia diimunisasi karena alasan keyakinan. Seseorang tidak bersedia bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan, Fashiankes, karena alasan keyakinan. Pertimbangan menagih atau tagih biaya perawatan kepada pasien-pasien yang tidak mampu, tagihan biaya perawatan dianggap lebih besar oleh pasien. Tidak melakukan pemeriksaan kehamilan nifas karena alasan kepercayaan budaya setempat. F. Jika diperlukan, Kepala Puskesmas dapat membentuk dan menetapkan tim etik dengan keanggotaan terdiri atas pelayanan UKM, pelayanan UKP, mutu dan administrasi manajemen. G. Dukungan kepala dan atau pegawai puskesmas dalam penyelesaian dilema etik yang terjadi dapat berupa advokasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pembinaan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten, Kota dan pihak terkait lainnya serta bentuk dukungan lainnya.